حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa waffaqana wa hadana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila khairil umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du fa ya ibadallahi rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin saudaraku kaum muslimin, sidang Jum'ah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Idul Adha sudah kita lalui bersama. Di antara syariat yang diperintahkan kepada kita di Idul Adha itu adalah penyembelihan ternak kurban. Kalau kita melihat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Idul Adha ini paling tidak akan muncul hamba-hamba Allah yang solih, hamba-hamba Allah yang mulia. Paling tidak ada 3 hamba Allah yang muncul. Siapa mereka itu? Yang pertama al-muttaqin, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Dari ayat ini jelas bahwa hamba yang berkurban itu semata-mata memenuhi perintah Allah. Bukan perintah Pak Kiai. Bukan untuk menjaga gengsi. Bukan pula untuk pencitraan diri. Allah menilai dan menerima ternak kurban bukan karena besarnya ternak kurban itu. Bukan karena mahal harganya ternak kurban itu. Tetapi Allah menilai dari hati orang yang berkurban. Ikhlas karena Allah atau tidak. Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketika hamba melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa hamba itu telah mencapai derajat ikhlas yang tertinggi. Apalagi melaksanakan perintah Allah ini bisa mengalahkan kepentingannya sendiri, kepentingan keluarga atau kelompok. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim sendiri ketika
menerima perintah menyembelih putra satu-satunya Ismail. Apa kata beliau? Ikhtartu amrallahi ala amrin ghairi. Aku memilih, aku mengutamakan urusan Allah, kepentingan Allah, mengalahkan kepentingan selain Allah. Maka dilaksanakan dengan penuh ketaatan meskipun Nabi Ibrahim cinta pada putranya Ismail. Karena beliau mengutamakan perintah Allah. Begitu pula Siti Hajar istrinya. Ketika bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apa ini perintah Allah untuk menyembelih satu-satunya putra kita ini? Jawab Nabi Ibrahim, iya perintah Allah. Balik menjawab Siti Hajar, kalau itu memang perintah Allah, saya ikhlas. Bagaimana pula Ismail? Saat itu masih remaja muda belia. Kita dengarkan firman Allah surat As-Saffat ayat 102. Ketika Ismail diminta pertimbangan ayahanda Nabi Ibrahim, beliau menjawab, ya abatif alma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintah kepada kamu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Itulah makanya diharapkan orang-orang yang berkorban, yang semata-mata hanya memenuhi perintah Allah yang mencapai derajat ikhlas yang tertinggi, itu muncul setelah Idul Adha ini. Sehingga apa yang dia lakukan bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah. Yang kedua, hendaknya dengan Idul Adha yang kita lewati itu akan muncul al-muhibbina lil fuqara wal masakin. Orang-orang yang mencintai fakir miskin. Orang-orang yang peduli kepada orang yang butuh. Orang yang mau berbagi kepada sesama. Saudaraku, daging kurban di mana yang berkurban boleh mengambil maksimal sepertiga daging kurban. Bahkan setahu saya hampir tidak ada orang yang berkorban mengambil sepertiga. Dan lebih banyak 2/3 lebih itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Utamanya orang-orang yang tidak mampu, fakir dan miskin. Orang yang berkorban dengan ikhlas, memberikan makanan daging di mana makan daging merupakan makanan yang enak, lezat dan bergizi, diberikan kepada fakir dan miskin. Ini sungguh suatu pemberian yang sangat mulia, perbuatan yang sangat tinggi derajat keimanannya. Sebab Allah pun berfirman di surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asirun. Mereka itu memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tertawan atau orang yang tak berdaya. Malah menurut hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang menyedekahkan, memberikan apa yang dicintai, yang disukai kepada orang lain, itu bukti imannya telah sempurna. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna, kata Rasul, iman seseorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Maka dengan ibadah kurban, insya Allah akan semakin banyak bermunculan orang-orang yang peka peduli kepada sesama. Hadirin rahimakumullah. Ada hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, cuma agak panjang, saya potong sebagiannya. Nanti di akhirat ada dialog antara Allah dengan para hamba atau dengan hambanya. Di antara dialog itu begini, Allah bertanya kepada hamba, wahai hambaku, kenapa ketika aku dulu waktu kamu di dunia, aku dalam keadaan lapar, butuh makan, tidak kamu kasih? Hamba menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin Engkau Tuhan semesta alam ini
bisa lapar ya Allah. Apa jawab Allah? Tahukah kamu, ingatkah kamu, dulu ada si fulan lapar, minta makanan kepada kamu, tidak kamu kasih. Padahal seandainya itu kamu kasih, aku berada di sisinya. Selanjutnya Allah bertanya lagi, wahai hambaku, kenapa dulu aku haus tidak kamu kasih minum, padahal aku butuh air, butuh minuman? Hamba menjawab dengan jawaban yang sama, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin engkau Tuhan semesta alam bisa haus? Allah menjawab, ingatlah kamu, ketika dulu ada si fulan haus, butuh minuman, kamu biarkan gak kamu kasih. Tahukah kamu seandainya kamu ngasih itu, aku berada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini tidak menyatakan bahwa Allah itu lapar, Allah itu haus. Allah ingin menyampaikan bahwa ketika kita memperhatikan orang yang lapar, orang yang haus, yang butuh makan dan minum, itu Allah berada di sisinya, dalam arti rahmat Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah berada pada orang-orang yang perlu dibantu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, apa yang harus muncul? Wujud manusia bagaimana harus muncul setelah Idul Adha ini? Al-mutabarri'ina minad-damil hayawan, yaitu orang-orang yang terbebas dari darah-darah kebinatangan, dari sifat-sifat kebinatangan. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa orang yang berkurban itu dianjurkan menyaksikan ternak kurbannya, dianjurkan menyaksikan pengaliran darah ketika disembelih ternak kurban itu. Diharapkan secara filosofis dengan menyaksikan itu, ternyata darah binatang itu harus dialirkan, dan dipahami termasuk darah binatang yang mengalir dalam manusia, dalam diri yang berkurban itu pun harus dialirkan. Sebab apa? Bila manusia masih kena atau di dalam darahnya ada darah-darah binatang, manusia akan buas melebihi binatang. Tidak ada ceritanya harimau tega memangsa anaknya, tapi manusia banyak yang membunuh anaknya. Ketika manusia mengalir di dalamnya darah binatang, manusia itu akan menjadi rakus, bahkan kerakusannya itu melebihi binatang. Tidak ada ceritanya binatang itu memakan besi, tidak ada. Manusia besi diuntal dimakan, batu dimakan, aspal pun ditelan. Itu manusia. Makanya darah binatang yang ada pada diri manusia hendaknya disingkirkan. Jika tidak, akan celakalah manusia itu. Kehidupan juga akan tidak harmonis dalam masyarakat bangsa dan negara ini bila ada masyarakat atau orang-orang yang masih mengalir dalam dirinya darah-darah binatang tadi. Karena itulah, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya kurang lebih telah kami campakkan ke neraka jahanam itu sebagian besar jin dan manusia. Mereka itu orang-orang yang punya hati tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka itu orang-orang yang punya mata tidak melihat kekuasaan dan ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tidak mendengarkan peringatan dan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Dan mereka itulah
orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan dengan berkurban, apa kita seorang termasuk berkurban atau kita yang belum bisa berkurban, mudah-mudahan bisa mengambil beberapa hikmah kurban tadi. Paling tidak kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kedua, kita menjadi orang yang muhibbinil fuqara masakin, cinta fakir miskin. Dan yang ketiga, kita mutabarri'ina minad damil hayawan, bebas dari binatang, darah-darah binatang yang mengalir di tubuh kita. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah menyertai kita semuanya. Amin Allahumma amin. Aqulu qali hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyuhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. Faqala 'azza min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in marudhu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah waj'al ra'iyataha wa umara'ana as-salihin wadfa' anha al-bala wal waba wal faghsya innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.